Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Syabiri, NIM 19040136, akan menjelaskan atau mempresentasikan bab 6 tentang kualitas statistik kontrol. Kualitas statistik kontrol. Kontrol kualitas statistik atau SQC adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seperangkat alat statistik yang digunakan oleh profesional kualitas. Kontrol kualitas statistik dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, statistik deskriptif, yaitu digunakan untuk menggambarkan karakteristik kualitas dan hubungan, termasuk di dalamnya adalah statistik seperti mean, deviasi standar, kisaran, dan ukuran distribusi. Yang kedua adalah kontrol proses statistik atau SPC, melibatkan pemeriksaan sampel acak dari keluaran dari suatu proses dan memutuskan apakah proses tersebut menghasilkan produk dengan karakteristik yang termasuk dalam kisaran yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah pengambilan sampel penerimaan, adalah proses pemeriksaan sampel barang secara acak dan memutuskan apakah akan menerima keseluruhan lot berdasarkan hasil. Selanjutnya, sumber variasi, penyebab umum dan assignable. Penyebab umum variasi didasarkan pada penyebab acak yang tidak dapat kami identifikasi. Jenis variasi ini tidak dapat dihindari dan disebabkan oleh sedikit perbedaan dalam pemrosesan. Tugas penting dalam kendali mutu adalah menemukan kisaran variasi acak alami dalam suatu proses. Penyebab variasi yang dapat dialihkan yaitu penyebab yang bisa diidentifikasi dan dihilangkan. Selanjutnya, statistik deskriptif. Statistik deskriptif dapat membantu dalam menggambarkan karakteristik tertentu dari suatu produk dan proses. Statistik deskriptif yang paling penting adalah ukuran kecenderungan sentral seperti mean, ukuran variabilitas seperti deviasi standar dan jangkauan, serta ukuran distribusi data. Di sini pertama-tama meninjau statistik deskriptif ini dan kemudian melihat bagaimana menggunakannya untuk mengukur perubahan dalam karakteristik produk dan proses. Selanjutnya, metode pengendalian proses statistik. Metode pengendalian proses statistik menggunakan statistik deskriptif untuk memantau kualitas produk dan proses. Seperti yang telah kita pelajari sejauh ini, ada penyebab umum yang dan dapat dialihkan dari variasi dalam produksi setiap produk. Dengan menggunakan kontrol proses statistik, kami ingin menentukan jumlah variasi yang umum atau normal. Kemudian, memantau proses produksi untuk memastikan produksi tetap dalam kondisi. Selanjutnya, pengembangan diagram kontrol. Sebuah peta kendali adalah grafik yang menunjukkan apakah sampel data termasuk dalam umum atau rentang normal. Bagan kendali memiliki batas kendali atas dan bawah yang memisahkan umum dari penyebab variasi yang dapat ditetapkan. Tentang variasi umum tentukan oleh penggunaan batas diagram kendali, dinyatakan bahwa proses berada di luar kendali ketika plot data mengungkapkan bahwa satu atau lebih sampel berada di luar batas kendali. Selanjutnya, jenis bagan kontrol. Bagan kendali adalah salah satu alat yang paling umum digunakan dalam pengendalian proses statistik. Di sini dapat digunakan untuk mengukur karakteristik produk apapun, seperti berat kotak sereal, jumlah kotak dalam kotak, atau jumlah coklat dalam kotak, atau volume air kemasan. Karakteristik berbeda yang dapat diukur dengan diagram kendali dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu variabel dan atribut. Variabel adalah karakteristik produk yang dapat diukur dan memiliki kontinum nilai, misalnya tinggi, berat, atau volume. Atribut yaitu karakteristik produk yang memiliki nilai diskrit dan dapat dihitung. Selanjutnya, bagan kontrol untuk variabel. Diagram kontrol untuk variabel memantau karakteristik yang dapat diukur dan memiliki skala kontinu, seperti tinggi, berat, volume, atau lebar. Ketika suatu item diinspeksi, variabel yang dipantau diukur dan dicatat.
Dua variabel diagram kendali yang paling umum digunakan untuk variabel memantau kecenderungan sentral data atau mean dan variabilitas data, baik deviasi, standar, atau kisaran. Selanjutnya rata-rata atau X-bar grafik. Ini digunakan untuk memantau perubahan rata-rata suatu proses. Untuk membuat grafik rata-rata, pertama perlu membuat garis tengah grafik. Untuk melakukan ini, di sini mengambil banyak sampel dan menghitung nilai rata-ratanya. Biasanya sampel ini kecil, dengan sekitar 4 atau 5 observasi. Setiap sampel memiliki min-nya sendiri, X. Garis tengah diagram kemudian dihitung sebagai min dari semua K min sampel, di mana K adalah jumlah sampel. Selanjutnya rentang R atau grafik. Diagram range atau R adalah bagian kontrol yang memantau perubahan dalam penyebaran atau variabilitas proses. Sedangkan diagram X-bar yaitu mengukur pergeseran dalam tendensi sentral dari proses. Diagram rentang memantau penyebaran atau variabilitas proses. Metode ini untuk mengembangkan dan menggunakan R-chart sama dengan metode untuk diagram X-bar. Garis tengah dari bagian kendali adalah kisaran rata-rata. Bagian kontrol untuk atribut. Bagian kendali untuk atribut digunakan untuk karakteristik kualitas yang dihitung daripada diukur. Atribut bersifat diskrit dan memerlukan keputusan ya atau tidak sederhana. Misalnya, jumlah bola lampu yang tidak berfungsi, proporsi telur pecah dalam karton, jumlah apel busuk, jumlah goresan pada ubin, atau jumlah pengaduan yang diterima. Dua dari jenis diagram kendali yang paling umum untuk atribut ada P-chart dan C-chart. Yang pertama yaitu P-chart. P-chart digunakan untuk mengukur proporsi yang rusak dalam sampel. Perhitungan garis tengah serta batas kontrol atas dan bawah mirip dengan perhitungan untuk jenis diagram kontrol lainnya. Garis tengah dihitung sebagai proporsi rata-rata yang rusak dalam populasi. Hal ini diperoleh dengan mengambil sejumlah sampel pengamatan secara acak dan menghitung nilai rata-rata P di semua sampel. Bagian P digunakan untuk pengamatan ditempatkan di salah satu dari dua kelompok, yaitu contohnya cacat atau tidak rusak, baik atau buruk, dan rusak atau tidak rusak.